طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. ناخذ لنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى بطن وشؤون الصالحين وإنك المستحيل خصوصا صاحب البردة شيخ محمد بن سعيد بن حمد البصري وأصوله وفوره ومشايخه أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأنوارهم وعلومهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة حاج حسن الشاذلي حبيب الشاذلي حضرة الشيخ أحمد أسد العيساقي حضرة الشيخ محمد أسد العيساقي يا حاجي ميمون جبير يا حاجي قدر الدرجة أن الله يريد درجات في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl utawi iki iku neraken fasal as-sawiyu kang kaping 7. As-sawiyu kang kaping 7 fi Isra'ihi ing dalem Isra'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajihi lan mi'raji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajihi lan mi'raji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khairan man yammal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil an yukirrusun. Ya khairan ho luwih bagus-bagus wong. Ya khairan ho luwih bagus-bagus wong. Ya khairan ho luwih bagus-bagus wong yang mama kang nejo. Yang mama kang nejo al-afuna sapa pira-pira wong kang nuprih kebagusan. Al-afuna sapa pira-pira wong kang nuprih kebagusan. Sahatahu ing pelatarane man, ing halamane man, ing halaman rumahe man. Sahatahu ing pelatarane man atau halaman rumahe man. Sa'yan kelawan melayu. Sa'yan kelawan melayu. Wa fawqa mutunil anyuki lan ing dalem dhuwure pira-pira gegere, pira-pira unta. Wa fawqa mutunil anyuki lan ing dalem dhuwure pira-pira gegere, pira-pira unta. Wa fawqa mutunil anyuki lan ing dalem dhuwure pira-pira gegere, pira-pira unta arrusumi kang banter-banter mlayune, kang santer-santer mlayune. Arrusumi kang santer-santer mlayune. Arrusumi kang santer-santer mlayune. Waman lan wong huwa kang utawi man al ayatu iku pertanda. Al ayatu iku tanda al kubro kang gede limu tabirin kedue wong kang ngalap tupo tulodo. Limu tabirin kedue wong kang ngalap tupo tulodo atau orang-orang yang mengambil pelajaran dari setiap kejadian, itu namanya iktibar. Limu tabirin kedue wong kang ngalap tupo tulodo atau wong kang berpikir ya. Berpikir dengan akal jernihnya. Waman lan wong huwa kang utawi man an-ni'matu iku kenikmatan al-uzma kang gede limuhtanimi kedue wong kang beruntung. Saroita mlaku wengi sinten panjenengan min haramin saking tanah kang mulya lailan ing dalem wengi ila harami tumeka tanah mulya kang liya
ila haram itu meko tanah mulia kang liya, ila haram itu meko tanah mulia kang liya, kama saro kaya oleh mlaku wengi, kama saro kaya oleh mlaku wengi, al badru apa rembulan, al badru apa rembulan, al badru apa rembulan fi dajin ing dalam wengi kang peteng, fi dajin ing dalam wengi kang peteng, minal dzulami saking pira-pira kegelapan utawa peteng, minal dzulami saking pira-pira peteng utawa pira-pira kegelapan. Al faslu sabi, pasal yang ketujuh dari qasidah Burdah menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya ya, di bait-bait sebelumnya mu'alif ini ya, Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri ini muji Kanjeng Nabi menggunakan dhamir ghaib ya. Menggunakan dhamir ghaib. Nah, sekarang beliau muji Kanjeng Nabi menggunakan sigat mukhatab, seakan-akan beliau sedang menghitobi Kanjeng Nabi, seakan-akan antara beliau dan Kanjeng Nabi itu sedang berhadap-hadapan. Orang itu ketika senang ya, sedang banget senang ya, lagi mabuk cinta dengan orang yang dicintainya, meskipun orangnya itu tidak ada, karena perasaan senangnya yang banget gede itu, orang itu bisa menghadirkan bayangan orang yang dicintainya, seakan-akan orang itu berada di hadapannya. Nah, ini beliau ini karena rasa mahabbah, rasa cinta kepada Kanjeng Nabi begitu besar, sehingga beliau benar-benar bisa merasakan, bisa membayangkan kehadiran Kanjeng Nabi di hadapannya, seakan-akan Kanjeng Nabi itu benar-benar nyata di hadapannya, hadir di alam nyata, meskipun keduanya berada di alam yang berbeda. Ya khairoman ya, ini menggunakan nida ya, menggunakan nida. Ya khairoman yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil an yukirusuni. Wahai seseorang ya, wahai seseorang yang menjadi tempat tujuan orang-orang yang mencari kebaikan. Wahai seseorang yang pelataran rumahnya atau halaman rumahnya menjadi tempat tujuan orang yang mencari kebaikan dengan cara berlari dan di atas unta yang berlari kencang. Ini pakainya ya. Ya itu biasanya kalau dalam nahwu untuk munada yang qarib atau munada yang ba'id. Nah, dalam nahwu munada yang ba'id atau munada yang qarib. Salah, munada yang ba'id. Munada yang ba'id. Kalau Gusti Allah ya, Gusti Allah Kanjeng Nabi, ketika kita menghitobi Gusti Allah, memohon kepada Gusti Allah, pakainya ya. Padahal ya itu untuk munada yang ba'id. Kenapa? Jarene Gusti Allah itu dekat ya, fa inni qarib. Gusti Allah dan hambanya itu sangat dekat seperti otot leher. Begitu juga ketika mu'alif ini menghitobi Kanjeng Nabi, jarene kan tadi Kanjeng Nabi itu seakan-akan hadir berada di hadapannya. Kalau Kanjeng Nabi itu seakan-akan hadir berada di hadapannya, itu ya berarti dekat, enggak jauh. Tapi khitabnya kenapa menggunakan ya, yang mana ya itu diperuntukkan untuk munada yang ba'id. Jadi memang jauh ya, jauh, tapi jauhnya karena jauh derajat. Karena derajatnya kita dengan Kanjeng Nabi itu sangat jauh, karena derajat kita dengan Kanjeng Nabi itu sangatlah jauh, maka jauhnya derajat itu disamakan dengan jauh soal jarak ya. Ini kita menggunakannya itu dalam rangka ta'ziman, dalam rangka benar-benar ngagungakan kepada Kanjeng Nabi, karena jauhnya atau jarak antara derajat kita dengan derajat Kanjeng Nabi itu banget adoe, sangat jauhnya, sehingga kita umpamakan jauh dalam jarak itu, kita umpamakan dengan jarak jauh dalam jarak kedekatan itu ya. Meskipun orangnya dekat ya, makanya kalau kita memanggil seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, tetap secara ta'aduban menggunakan tata krama pakainya ya. Kalau kita manggil orang tua kita ya pakainya ya nida, ya abi atau ya umi, pakainya ya nida, menggunakan ya yang diperuntukkan untuk munada yang ba'id. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah, nidanya itu pakai menggunakan ya, itu sebagai apa? Sebagai ta'aduban kita kepada Gusti Allah. Wahai sebaik-baiknya orang yang halaman rumahnya menjadi tempat tujuan orang yang mencari kebaikan. Ketika orang yang mencari kebaikan itu datang kepada rumahnya Kanjeng Nabi, wis mesti dengan cara berlari
dan di atas gegere unta, di atas pundak-pundaknya unta yang berlari kencang ya. Sebabnya apa? Sebabnya semua kebaikan umat manusia itu ada pada diri Kanjeng Nabi. Makanya Quran itu ada satu ayat ya, ada satu ayat menggunakan kata anas yang dikehendaki adalah Kanjeng Nabi. Itu asalnya makna aslinya ketika ada al dalam satu kata, itu pertama yang kita gunakan al itu adalah al istighraqul jinsi. Al istighraqul jinsi itu apa? Al yang artinya itu memasukkan semua cakupan yang ada di dalamnya. Kalau anas artinya adalah manusia ya. Am yahsudunan nas, itu dalam satu ayat ada am yahsudunan nas. Anas yang dikehendaki adalah manusia. Yang dikehendaki bukan manusia secara umum, tapi yang dikehendaki adalah siapa? Kanjeng Nabi. Quran itu sudah mengajarkan kepada kita satu sastra yang bernilai sangat tinggi, mengajarkan kepada kita bahwa semua kebaikan yang ada pada diri manusia bisa terkumpulkan dalam satu orang, yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya al-afuna, setiap orang yang mencari kebaikan dalam bentuk apapun datangnya kepada siapa? Datangnya kepada Kanjeng Nabi, karena semua bentuk kebaikan berupa sedekah, berupa menghormati orang lain, berupa nyugoi tamu dan seterusnya, semuanya ada pada diri Kanjeng Nabi. Sehingga ya semua sahabat dari berbagai macam kalangan, dari sahabat yang kaya, sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang ada di sufanya Kanjeng Nabi, selalu merasakan nenggone atine iki merasa dekat dengan selalu merasa dekat dengan Kanjeng Nabi. Padahal ya bukan hanya sebatas merasa dekat, paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Padahal ya itu gara-gara apa? Gara-gara Kanjeng Nabi bisa memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan siapapun, sehingga mukhatab orang yang diajak ngomong oleh Kanjeng Nabi itu selalu merasa bahwa mereka adalah orang yang paling dekat, orang yang paling diistimewakan Kanjeng Nabi. Padahal setiap orang diperlakukan sama di hadapan Kanjeng Nabi. Waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin waman huwa ni'matul udma li mu'tanimin. Wahai seorang yang menjadi pertanda besar bagi orang yang mau berpikir dengan akal jernihnya. Bagi orang yang berpikir dengan akal jernihnya, maka dia akan memiliki kesimpulan bahwa sejak awal penciptaan Kanjeng Nabi itu merupakan sebuah kenikmatan besar untuk semua umat manusia. Dan wahai orang yang merupakan kenikmatan besar bagi orang yang beruntung. Ini keberuntungan ya. Keberuntungan Kanjeng Nabi itu bukan hanya untuk orang muslim, tapi semua umat manusia. Makanya ajaran Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, itu kerahmatan Kanjeng Nabi bisa dirasakan oleh semua umat manusia. Apa bentuk rahmat Kanjeng Nabi untuk semua umat manusia? Di antaranya ya banyak ya, sebagian saja. Di antaranya salah satu rahmat Kanjeng Nabi itu umat Kanjeng Nabi itu dijamin tidak akan mengalami pembinasaan massa seperti yang terjadi di nabi-nabi terdahulu. Kalau di nabi-nabi terdahulu umat Nabi Nuh banjir bandang sampai habis umatnya. Umatnya Nabi Lut turunkan api dari langit sampai habis. Umat-umat Nabi terdahulu yang dikirimkan azab dari langit sampai umatnya habis, itu tidak akan terjadi di umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu diperlihatkan satu alam yang namanya alam dzarrah. Apa alam dzarrah itu? Alam dzarrah itu alam ketika seseorang masih berada di tulang rusuk ayahnya, itu namanya alam dzarrah. Ketika Kanjeng Nabi diperlihatkan alam dzarrah, beliau diperlihatkan betul bahwa di dalam tulang rusuk orang-orang kafir itu ada keturunan-keturunannya yang suatu saat bakal menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Sehingga karena ada harapan demikian, maka umat-umat Kanjeng Nabi itu tidak mendapatkan pembinasaan secara massal yang pernah dialami oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Ketika ayahnya tidak mau beriman, siapa yang tahu anaknya akan beriman. Kalau anaknya tidak akan beriman, siapa tahu yang akan beriman adalah cucunya. Contoh ya paling terkenal ya, orang yang paling memusuhi Kanjeng Nabi, Abu Jahal ya, itu jelas semua orang mengakui
mengakui itu, sampai beliau ngomong Fir'aunu hadhil ummah adalah Abu Jahal ya. Fir'aun ikilah umat adalah Abu Jahal. Tapi punya putra namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam ya, masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Islamnya betul-betul Islam, bukan hanya sebatas Islam zahiron kufron batinan, enggak ya. Tapi benar-benar Islam sing sak benar-benar Islam. Ikrimah bin Abu Jahal kemudian menjadi Islam, menjadi sahabat Kanjeng Nabi, dan benar-benar berjuang menegakkan agama Kanjeng Nabi. Di pemerintahannya siapa? Abu Bakar juga jihadnya banyak, di pemerintahannya Sayyidina Umar juga jihadnya banyak. Itu salah satu bentuk rahmatnya Kanjeng Nabi. Minimal itu siksaan orang-orang yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi ditunda sampai ketika orang itu sudah meninggal. Ketika orang nggak mau beriman itu ketika dalam keadaan di dunia, keadaannya masih normal-normal saja, masih sama dengan keadaannya orang yang muslim. Itu yaitu salah satu rahmat ya, salah satu rahmat yang diberikan Gusti Allah dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi rahmatnya itu yang merasakan bukan hanya muslim tapi juga umat non muslim yang lainnya juga merasakan rahmatnya Gusti Allah diutus untuk semua umat manusia. Nah, ada salah satu kekhususan yang diberikan Gusti Allah hanya kepada Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah diberangkatkan malam mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini bahasanya saroita min haramin lailan ila harami kama sarol badru fi dajin minadzulami. Engkau diberangkatkan pada malam hari dari tanah haram ke tanah haram yang lainnya seperti diberangkatkannya bulan di malam hari yang sangat gelap, gitu ya. Ini ada kata-kata haramin ila haramin. Ini kalau dalam nahwu, pelajaran nahwu ya, setiap ada dua isim nakiroh yang diulang-ulang itu berarti isim nakiroh yang kedua isinya beda dengan isim nakiroh yang pertama ya. Kalau misalkan ya contohnya ja'a rajulun fa akramtu rajulan, datang seorang laki-laki kemudian aku memuliakan seorang laki-laki. Artinya apa? Laki-laki yang kedua itu isinya berbeda dengan laki-laki yang pertama. Laki-laki yang datang dengan laki-laki yang saya muliakan itu isinya beda. Nah, ini juga sama. Engkau diberangkatkan di malam hari dari tanah haram ke tanah haram yang lain. Artinya tanah haram pertama kalau tanah haram yang kedua itu isinya beda. Yang pertama, tanah haram yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian tanah haram yang kedua adalah Baitul Maqdis. Ini satu kemukjizatan juga ya, satu kemukjizatan yang hanya pernah dialami oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya, bukan hanya sebatas pemberangkatan di malam harinya yang merupakan sebuah keistimewaan. Banyak hal-hal yang dianggap istimewa selain pemberangkatan itu. Di antaranya Kanjeng Nabi dalam peristiwa ini diperlihatkan wujud aslinya malaikat Jibril. Yang mana Kanjeng Nabi itu selama menjadi seorang rasul diperlihatkan wujud malaikat Jibril itu cuma berapa kali? Dua kali. Yaitu ketika yang pertama ketika pas pertama kali menerima wahyu di Gori Hira, kemudian ketika peristiwa Isra wa Mi'raj itu diperlihatkan betul bentuk aslinya malaikat Jibril itu bagaimana. Punya sayap yang dalam satu riwayat punya sayap jumlahnya 600, diperlihatkan betul bentuknya itu. Adapun di selain dua keadaan ini biasanya malaikat Jibril itu yatasyakal. Apa yatasyakal itu? Merubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Biasanya merubah bentuk kayak wajah itu seperti sahabat yang paling tampan pada waktu itu, namanya Dihyah Al-Kalabi ya. Itu salah satu keistimewaannya. Nah, nanti keistimewaan di antara keistimewaan yang paling besar dalam peristiwa ini adalah beliau bisa mukalamah, didhawuhi Gusti Allah secara langsung. Itu salah satu kenikmatan yang hanya dialami oleh Kanjeng Nabi, tidak dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai bentuk hiburannya Gusti Allah, menghibur Kanjeng Nabi, karena pada waktu itu dua orang tercintanya Kanjeng Nabi
yang selalu mendukung dakwah Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah wafat ya. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, kemudian yang kedua adalah Abu Thalib ya. Itu Abu Thalib ya, Abu Thalib dan juga Sayyidah Khadijah itu diantara dua keluarganya Kanjeng Nabi yang berada di garis depan dalam mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Ini padahal Kanjeng Nabi pada waktu itu ya, baru melewati masa-masa paling berat, masa-masa berat dalam perjalanan dakwahnya, yaitu di blokade ya, di blokade dalam rangka mencegah dakwah Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir Quraisy itu mempunyai kebijakan siapapun tidak boleh bertransaksi dalam bentuk apapun dengan keluarga Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi itu ditutup aksesnya untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalaupun toh ada makanan atau minuman atau bahan-bahan pokok yang lainnya yang nyampe kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat, itu sampainya lewat secara sembunyi-sembunyi, enggak secara terang-terangan, enggak, karena pada waktu itu lembah tempat diboikot Kanjeng Nabi benar-benar dijaga ketat, dan piagamnya ada ya, tulisan-tulisan bagi siapapun tidak boleh memberikan bahan makanan minuman, tidak boleh melaksanakan transaksi jual beli apapun kepada Nabi Muhammad dan para pendukungnya. Itu ditempelkan di mana, di dinding Ka'bah, sehingga orang-orang itu tidak pada berani. Orang-orang yang memiliki rasa simpati kepada Kanjeng Nabi dan para pengikutnya mengirimkan bahan makan pokok kepada Kanjeng Nabi yang berada di lembah itu secara sembunyi-sembunyi, tidak berani secara terang-terangan. Nah begitu selesai masa pemboikotan itu, Kanjeng Nabi dan para pengikutnya bisa hidup normal kembali. Belum lama dari lepas dari pemboikotan itu, dua pendukungnya Kanjeng Nabi yang paling setia mendukung dakwah Kanjeng Nabi wafat ya, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah dan juga Abu Thalib. Makanya tahun 11 dari kenabian, atau dalam satu riwayat tahun 10 dari kenabian, itu disebut sebagai Amul Hazan atau Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Tahun kesedihan karena itu ya, dua orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi wafat ya. Nah, sebagai bentuk hibur Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi diberangkatkan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tepatnya di malam hari pada tanggal berapa? 27 Rajab pada tahun keberapa? Ke-11. Ada yang mengatakan ke-11, ada yang mengatakan ke-10. Itu ringkesnya. Wabita, satu riwayat mengatakan Kanjeng Nabi itu ketika diberangkatkan malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ruhnya saja, jasadnya, ruh sak jasadnya. Ada yang mengatakan perjalanan Nabi Muhammad ya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad memang benar-benar dalam alam nyata, benar-benar jasad dan ruh Kanjeng Nabi itu diberangkatkan ya, dinaikkan di atas buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan, ini pendapatnya mayoritas ulama ya, kalau menurut Sayyidah Aisyah, peristiwa Isra Mi'raj itu ya fil manam, fi ru'ya, di dalam mimpi, namanya perjalanan ruhani. Tapi mayoritas ulama ya, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, itu mengatakan peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi memang benar-benar nyata ya, yaqozotan, dalam keadaan nyata, tidak dalam keadaan mimpi ya. Itu pendapat mayoritas ulama ya. Wabitalan sakwangi-wangi sinten panjenengan, tarqa iku munggah sinten panjenengan, ila anilta tumeka yen to merkole sinten panjenengan, manzilatan ing kedudukan mingko bikausaini, saking parke pucuk lorone busur panah, mingko bikausaini, saking parke pucuk lorone busur panah, lam tudrok ora den susuli sop sinten panjenengan, walam turom lan ora
den sejo sinten panjenengan. Walam turam lan ora den sejo sinten panjenengan. Artinya apa? Lam tudrak walam turam itu kedudukan yang engkau dapatkan dalam peristiwa Isra karo Mi'raj itu tidak akan pernah disalib oleh nabi siapapun ya. Artinya kedudukan itu hanya benar-benar dikhususkan Gusti Allah untuk Kanjeng Nabi, tidak ada nabi yang diberi keistimewaan sedemikian istimewa itu. Wa qaddamat lan dinginaken ka ing panjenengan jamiul anbiya sapa sakabehane pira-pira nabi. Jamiul anbiya sapa sakabehane pira-pira nabi biha kelawan manzilah warusli lan pira-pira utusan. Ada yang baca biasanya ya, kalau kalian baca itu warus atau waruslu, bener kabeh sebenarnya ya. Boleh dibaca waruslu, boleh dibaca warusli. Kalau warusli atofnya ke ambiyai, kalau waruslu atofnya ke jami'u. Bener kabeh ya, sing penting ngerti alasannya. Takdima makhdumin kelawan koyo ndinginakene wong kang den layani. Takdima makhdumin kelawan koyo ndinginakene wong kang den layani. Takdima makhdumin kelawan koyo ndinginakene wong kang den layani. Ala khodami ing atase wong kang layani. Ta'ala khodami ing atase wong kang layani. Wa anta utai sinten panjenengan. Wa anta utai panjenengan tahtariku iku menempuh sinten panjenengan. Asab'a ing pitu atibaqa rupane pira-pira lapis. Bihim kelawan jami'ul anbiya wa rusul fi mauqibin ing dalam golongan kunta kang ana sinten panjenengan fihi ing dalam mauqib sahibal alami iku wong kang duweni panji utawa gendera. Sahibal alami iku wong kang duweni panji atau wong kang duweni gendera. Wa bit tatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Dan di malam hari engkau naik ke atas langit sampai engkau memperoleh kedekatan yang begitu dekat dengan Gusti Allah seperti dekatnya dua ujung busur. Qausain itu busur kan begini ya. Nah ini antara ini sama ini itu namanya qausain ya. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kedekatannya Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah itu antara ini dengan ini ya. Antara ujung busur yang ini dengan yang di bawahnya. Bahkan dalam Quran au adna atau lebih dekat lagi. Nah, itu tapi nggak usah dibayangkan berarti Allah mempunyai butuh pada tempat, nggak usah. Yang dimaksud dengan kedekatan itu bukan seperti kedekatan antara kalian dengan teman kalian ketika duduk, bukan kedekatan yang seperti itu, tapi kedekatan yang maknan ya, kedekatan yang maknawi. Nggak usah dibayangkan. Pokoknya kedekatan antara Kanjeng Nabi dan Gusti Allah pada saat peristiwa Mi'raj itu tidak sama dengan kedekatan antara manusia dengan sesama manusianya, enggak, berbeda. Karena Gusti Allah disucikan dari hal demikian ya. Pokoknya kita itikad dekat gitu aja ya, tanpa membayangkan macam-macam. Berarti keadaan dekatnya seperti keadaan ketika kita duduk dengan teman kita, enggak seperti itu. Pokoknya dalam peristiwa Mi'raj itu Kanjeng Nabi mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Gusti Allah seperti dekatnya dua ujung busur panah. Dan kedudukan ini ya, dan kedudukan yang dia dapatkan oleh Kanjeng Nabi ini lam tudrak wa lam turami, tidak bisa didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya, juga tidak akan diinginkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Kenapa ya? Karena ini khusus untuk Kanjeng Nabi ya. Khusus untuk Kanjeng Nabi. Ada ya nabi yang didhawuhi oleh Gusti Allah itu ada, namanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah ya. Memang benar Nabi Musa itu kalimullah, didhawuhi oleh Gusti Allah. Tapi itu sifatnya Nabi Musa yang meminta.
Tapi dalam peristiwa Mi'raj itu Gusti Allah yang meminta Kanjeng Nabi untuk datang. Makanya sandal atau terompahnya Nabi Musa itu disuruh nyopot ya. In fakhla na'laika ya. Innaka bil wadil muqaddas itu. Tapi Kanjeng Nabi ketika sowan kepada Gusti Allah ya, ketika sowan kepada Gusti Allah, kedua terompahnya itu tidak disuruh mencopot ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena perbedaannya tadi, kalau Nabi Musa itu tolibun, matlub ya, tolibun ya, dia yang meminta, tolib. Tapi kalau Kanjeng Nabi matlubun, yang diminta oleh Gusti Allah untuk datang secara langsung. Wa qaddamat ka jamiul anbiya'i biha warus taqdima makhdumin ala qadami. Semua nabi dan rasul mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk mendapatkan manzilah itu, untuk mendapatkan kedudukan itu, seperti mempersilahkannya seorang pelayan kepada orang yang dilayani. Wa anta tahtariqu sab'ati baqabihim fi mauqibin kunta fi sahibal alami, dan engkau ya menempuh 7 lapis langit ya, 7 lapis langit bersama rombongan yang mana engkau sebagai pemilik panjinya, pemilik benderanya. Ini jangan dibayangkan bendera atau panji pada waktu itu dipegang oleh Kanjeng Nabi. Enggak. Yang namanya seorang pemimpin rombongan itu yang membawa panji atau benderanya siapa? Ya orang lain ya. Bukan Kanjeng Nabinya, bukan pemimpinnya, bukan. Akan tetapi kemana panji itu berjalan, kemana panji itu mengarah, itu tergantung pemimpinnya. Kemana bendera atau panji itu berjalan tergantung Kanjeng Nabinya mau kemana. Nah, dalam peristiwa Mi'raj itu di setiap tingkatan bumi, tingkatan langit ya, setiap tingkatan langit Kanjeng Nabi itu bertemu dengan nabi-nabi terdahulu ya. Jadi ini diterangkan di Sama'ud Dunya, As-Sama'ul Qurba. Sama'ul Qurba itu langit yang paling dekat ya. Langit yang paling dekat. Beliau ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian ketika naik ke atasnya lagi, di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Pada waktu itu ya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu bersama dengan siapa? Bersama dengan kelompok atau golongannya para malaikat ya. Ada apa enggak yang seperti ini ya? Yang seperti ini para rasul-rasul sebelumnya yang mendapatkan kemuliaan yang sebegitu mulianya seperti yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada ya. Makanya inilah ya salah satu keistimewaan yang hanya didapatkan oleh Kanjeng Nabi, tidak didapatkan oleh rasul-rasul yang lainnya ya. Makanya karena rasulnya juga lebih utama-utamanya para rasul, maka umatnya juga lebih utama-utamanya umat ya. Karena ikut dengan rasulnya. Karena nabinya itu lebih utama-utamanya para nabi, rasulnya lebih utama-utamanya para rasul, maka umatnya juga lebih baik-baiknya atau lebih utama-utamanya umat. Hatta idalam tada sehingga ing dalam nalikane orang ninggal. Hatta idalam tada sehingga ing dalam nalikane orang ninggal sinten panjenengan. Syakwan ing keluhuran limustabikin kedue wong kang dingin minadunuwi saking parek wala marqolan ora panggonan munggah limustanimi kedue wong kang nuprih keluhuran. Saking mulianya kedudukan yang kau dapatkan sampai panjenengan itu engkau itu tidak meninggalkan kemuliaan atau keluhuran untuk orang yang mendahului engkau dan juga orang
orang yang di belakangnya yang nggak ada ya. Kanjeng Nabi kan sudah akhirul anbiya wa rusul. Artinya saking mulianya kedudukannya Kanjeng Nabi yang didapatkan pada waktu itu sampai beliau itu tidak meninggalkan keluhuran itu untuk para nabi-nabi yang mendahulunya. Tidak ada ya, tidak ada kedekatan dengan Gusti Allah yang pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi setelah mencapai langit yang ketujuh ya, setelah mencapai langit yang ketujuh, nah di Sidratil Muntaha itu ya, di Sidratil Muntaha itu wis cukup, malaikat Jibril dan rombongan malaikat yang lainnya tidak lagi menemani Kanjeng Nabi. Kenapa ya? Karena tadi ya, melihat Allah ya, ru'yatullah, itu malaikat-malaikat itu juga nggak pernah mengalaminya. Makanya malaikat Jibril yang pada waktu itu cuma nganter Kanjeng Nabi sampai ke pintunya ya, pintu Sidratul Muntaha, sehingga Kanjeng Nabi ketika datang ke Sidratul Muntaha sendirian tidak bersama dengan malaikat Jibril. Itulah salah satu kekhususannya Kanjeng Nabi. Kemudian diberi kewajiban sholat 50 waktu. Ya, 50 waktu. Ketika Kanjeng Nabi turun di langit yang keberapa, ketemu dengan Nabi Musa yang ke-6 ya. Begitu turun nyampe langit ke-6, Nabi Musa ngomong dawuh kepada Kanjeng Nabi, umatmu itu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat 50 waktu itu. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi matur kembali kepada Gusti Allah, dikurangi 5 lagi. Jadi berapa? 45. Ketemu dengan Nabi Musa lagi, masih dengan perkataan yang sama. Umatmu itu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 45 waktu. Akhirnya dikurangi lagi. Begitu sowan kepada Gusti Allah, kurangi lagi. Sowan lagi kepada Gusti Allah, dikurangi lagi, sampai yang tersisa berapa? 5 waktu. Nah, seumpama pada waktu itu Nabi Musa juga masih ngomong, umatmu tidak akan mampu untuk melakukan itu. Tapi Kanjeng Nabi dalam satu riwayat itu izin untuk sowan kepada Gusti Allah untuk mau minta pengurangan lagi. Akhirnya sholat 5 waktu itulah ya yang dijadikan sebagai oleh-oleh Mi'raj itu sebagai kewajiban bagi umatnya. Memang 5 waktu, akan tetapi ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan sholat 50 waktu ya. Ini salah satu wahyu ya, salah satu wahyu yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena kalau kewajiban-kewajiban yang lainnya itu cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Coba aja kewajiban haji, kewajiban zakat, malaikat Jibril turun ayatnya isinya wajib bagi wong muslim untuk melaksanakan zakat atau puasa. Tapi kalau kewajiban sholat Kanjeng Nabi sendiri yang langsung menjemput kewajiban itu di Sidratul Muntaha. Makanya sangat wajar kalau ada ulama kayak Ahmad bin Hambal itu ngarani sholat jamaah 50 waktu itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Kanjeng Nabi itu dalam keadaan sakit pun dipapah oleh 2 orang ya, yaitu Al-Fadl dan juga Sayyidina Ali untuk melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Itu saking apane? Saking istimewanya ibadah sholat. Kanjeng Nabi sendiri yang membawakan, yang menjemput kewajiban itu dengan sowan Gusti Allah di mana di Sidratul Muntaha. Itu tidak ada kewajiban yang sebegitu istimewanya dibandingkan kewajibannya sholat ya. Makanya karena keistimewaan inilah had orang yang meninggalkan sholat kalau tanpa uzur hadnya berat kan ya. Ninggone Fathul Qori Bapak dipateni. Kalau zakat itu dipaksa kon mengeluarkan zakat, hartanya disita, yang kadar untuk mengeluarkan zakat itu disita, kemudian diberikan kepada mustahiknya. Sampai dipateni enggak ya. Orang enggak gelem ngelakoni haji sampai dipateni enggak. Tapi bagi orang yang enggak mau melaksanakan sholat,
kalau persyaratan-persyaratan dia meninggalkan sholat itu sampai menyebabkan dia dipateni, wajib untuk dipateni. Iki syariat bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Berat karena begitu istimewa ya. Makanya ada satu pendapat ulama itu sing ngarani berpegang dalam satu hadis, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah ya. Ada pendapat ulama sing ngarani wong itu ketika sengaja ninggalakan sholat tanpa uzur ya kafir ya, kafir. Kenapa? Karena dalam satu keterangan hadis, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah, sekat yang memisahkan atau tembok yang memisahkan antara seorang hamba dan juga kekufuran itu adalah ninggalakan sholat. Kalau ninggalakan sholat itu diterjang, ya berarti antara kekufuran dan juga seorang hamba itu sudah campur. Jadinya orang itu menjadi kafir. Meskipun dalam madhab kita ya, dalam pendapat madhab kita itu kalau memang orang itu menganggap halal meninggalkan sholat. Kalau hanya kaslan gara-gara males dipateni tapi matinya tetap dalam keadaan muslim, tetap ditajhiz, diperlakukan seperti halnya jenazah muslim yang lainnya, dikuburkan di kuburan muslim pada umumnya. Tapi ala kulli halin sholat itu dikatakan sebagai ibadah yang istimewa bagi Kanjeng Nabi. Maka dari itu barang siapa yang melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, maka sholat itulah yang akan mencegah seseorang itu dari al-fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada pertanyaan, itu orang itu kok melakoni sholat tapi tetap kelakuannya seperti ini, itu artinya bukan sholatnya yang salah, tapi kurang bener. Pasti ada masalahnya. Yombu sholatnya, jasadnya memang sholat tapi pikirannya nggak tahu kemana. Nah kalau jasadnya sholat tapi pikirannya nggak tahu kemana, nah itu kurang memberikan pencegahan mungkar kepada orang tersebut. Kalau sholatnya bener-bener antara hati dan juga jasadku satu arah, jasadnya sholat, hatinya juga sholat, dia ngerasa bahwa dia sedang sowan Gusti Allah. Nah sholat yang kualitasnya seperti inilah yang bisa mencegah seseorang dari melaksanakan al-fahsya dan mungkar. Khofata ngasoraken sinten panjenengan? Kula maqamin ing saben-saben kedudukan. Kula maqamin ing saben-saben kedudukan bil idhofati kelawan nyendeaken. Bil idhofati kelawan nyendeaken. Iznudita ing dalem nalikane den undang sinten panjenengan. Ing dalem nalikane den undang sinten panjenengan birrofi kelawan ngeluhuraken. Birrofi kelawan ngeluhuraken mislal mufradil alami, hale sepadane munada mufrad alam. Mislal mufradil alami hale sepadane munada mufrad alam. Mislal mufradil alami hale sepadane munada mufrad alam. Kaimata fuza krana oleh merkoleh sapa sira sinten panjenengan. Kaimata fuza krana oleh yen to merkoleh sinten panjenengan. Kaimata fuza krana oleh yen to merkoleh sinten panjenengan biwaslin kelawan keparkan utawa nyambung, maksudnya nyambung itu keparkan dengan Gusti Allah. Ayyi mustatirin kang endi-endine perkara kang ketutup. Ayyi mustatirin kang endi-endine perkara kang ketutup. Anil uyune saing pira-pira mripat. Anil uyune saing pira-pira mata utawa mripat. Wasirrin lan rahasia. Wasirin lan rahasia ayyi muktatimin kang endi-endine perkara kang kesimpen. Ayyi muktatimin kang endi-endine perkara kang kesimpen. Fahusta mongko merkoleh sapa sira sinten panjenengan. Fahusta mongko merkoleh sinten panjenengan kulla fakhorin ing saben-saben kemuliaan utawa kebanggaan. Kulla fakhorin ing saben-saben kemuliaan atau kebanggaan ghayra mustarakin kang ora den sekutuaken. Ghayra mustarakin kang ora den sekutuaken.
Kita biasanya bacanya ghairu mustarokin apa ghairi mustarokin? Biasanya ghairi mustarokin apa ghairu mustarokin? Bener kabeh ya. Boleh ghairi mustarokin, boleh ghairu mustarokin. Kalau ghairu mustarokin itu naatnya kula. Kalau ghairi mustarokin naatnya fakhorin ya. Wajusta lan ngelewati sinten panjenengan. Wajusta lan ngelewati sinten panjenengan. Kula makomin ing saben-saben kedudukan. Kula makomin ing saben-saben kedudukan. Ghairu muzdahami kang ora den deseki. Ghairu muzdahami kang ora den deseki. Ghairu muzdahami kang ora den deseki. Isra Mi'raj itu selain sebagai bentuk ya menghibur keadaan Kanjeng Nabi pada waktu itu, sebagai bentuk memberikan kedudukan yang tidak didapatkan nabi-nabi terdahulu, itu juga sebagai bentuk ujian ya, sebagai bentuk ujian kepada keimanannya wong mukmin pada waktu itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu ini dijadikan sebagai peluang untuk wong-wong kafir untuk kembali ngajak orang-orang mukmin untuk kembali ke ajarannya yang dulu. Karena begitu Kanjeng Nabi menceritakan bahwa beliau itu diberangkatkan di malam hari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, begitu orang-orang kafir itu mendengar kabar ini langsung menganggap Muhammad gila, Muhammad iku dan seterusnya. Untuk membuktikannya orang-orang kafir itu tanya kepada Kanjeng Nabi, jika memang benar ya engkau itu datang ke Baitul Maqdis ya, ditanya jumlah pintunya Baitul Maqdis itu berapa? Karena pada waktu itu ya orang yang bisa mengunjungi Baitul Maqdis itu hanyalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang yang punya modal besar. Karena biasanya ya orang-orang Mekah pada waktu itu datang ke Baitul Maqdis, datang ke Syam, biasanya keperluan dagang ya, keperluan dagang. Mereka yang datang berkali-kali saja, datang ke Syam saja, itu nggak pernah ngitung pintunya Baitul Maqdis itu berapa. Ya kayak kalian inilah di musola ini, setiap hari di sini, tahu nggak jumlah itunya berapa? Jumlah jendelanya berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah ngitung ya, nggak pernah ngitung ya. Untuk apa ngitung? Nah ini yang diajukan, pertanyaan yang diajukan wong kafir Quraisy kepada Kanjeng Nabi itu ditanya, pintunya Baitul Maqdis itu berapa? Begitu Kanjeng Nabi ditanya, kemudian malaikat Jibril datang gawa ya, membawa apa nih? Membawa serupane Baitul Maqdis, apa istilahnya, replikanya apa tah itu ya, benar-benar didatangkan di hadapannya Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi tahu betul jumlahnya berapa dengan perkiraan yang tepat ya, dengan perkiraan yang tepat. Bahkan pada waktu itu orang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi berapa pintunya Baitul Maqdis juga nggak tahu itu pintunya itu berapa, karena mereka sendiri tidak pernah menghitung secara pastinya. Khafat takulla maqamin bil idafati nudita birraf imislal mufradil alami. Tapi bagi orang yang keimanannya sudah kuat, langsung percaya dengan apa yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya inilah awal mulanya Abu Bakar mendapatkan laqab As-Siddiq. Itu awal mulanya ini ya. Karena orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi adalah Abu Bakar ya. Makanya julukannya apa? As-Siddiq ya. Orang yang sangat mempercayai Kanjeng Nabi. Khafatta kulla maqamin bil idafati nudita birrafi mithal mufradil alami. Ini jangan salah paham ya ketika memahami ibarat ini ya. Kalau diterjemah secara harfiah itu begini nanti ya. Panjenengan atau engkau itu merendahkan setiap kedudukan nabi-nabi terdahulu karena engkau mendapatkan panggilan istimewa, panggilan khusus dari Gusti Allah seperti munada mufrad alam. Munada mufrad alam itu, munada itu kan ada 5 ya. Di antara munada itu sing kedudukannya paling tinggi itu apa? Munada mufrad alam. Nah ibaratnya ya, panggilan yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi
panggilan kemuliaan yang langsung didapatkan oleh Kanjeng Nabi dari Gusti Allah itu adalah panggilan yang paling tinggi, seperti panggilan munada mufrad alam. Ini ojo difahami berarti makomnya atau kedudukan nabi-nabi terdahulu itu rendah. Enggak begitu ya. Maksudnya setiap kedudukannya anbiya war rusul sakliyane Kanjeng Nabi, pokoknya semua kedudukannya nabi dan rasul kabehku mulia ya. Kabehku mulia, kabehku sempurna, hanya saja kedudukan yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi itu lebih sempurna jika dibandingkan dengan kedudukan nabi-nabi yang lainnya. Nah, kedudukan nabi-nabi yang lainnya jika dibandingkan dengan lainnya yang bukan nabi, ya jelas jauh ya. Jelas jauh, seperti yang diterangkan di bait-bait sebelumnya itu, ilmu Kanjeng Nabi itu diibaratkan laut ya. Sedangkan ilmu para nabi yang selainnya ngambil setetes dari ilmu Kanjeng Nabi. Nah, terus orang-orang yang selain nabi ini ilmunya itu seberapa? Jika dibandingkan dengan para nabi sakliyane Kanjeng Nabi lebih banyak mana? Ya lebih banyak ilmunya para nabi jika dibandingkan dengan ilmunya orang-orang yang bukan nabi. Karena al-anbiya itu khusus ya. Al-anbiya itu kekhususan. Tidak bisa diraih lewat upaya. Beda karo darajatul wilayah. Kalau darajatul wilayah, setiap orang punya peluang untuk menjadi seorang wali, tapi kalau masalah menjadi seorang nabi, mendapatkan darajatun nubuwah, itu langsung pilihan dari Gusti Allah, tidak ada upaya-upayanya, tidak bisa ditempuh dengan asbab, nggak bisa. Kaima tafuza. Ini kai itu biasanya kan huruf taklil ya. Yang namanya taklil itu ya harus ada mu'allalnya. Yang namanya sebuah alasan itu harus ada yang dialas. Ini alasan dari mana? Alasan dari saroita min haramin dan seterusnya. Engkau diberangkatkan oleh Gusti Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau mendapatkan derajat kedekatan yang begitu dekat dengan Gusti Allah, derajat yang tidak pernah dilihat oleh nabi-nabi yang lainnya dan benar-benar tertutup, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Fakhusta ya, dengan begitu engkau wahai Rasulullah mendapatkan sebuah kemuliaan, mendapatkan sebuah kebanggaan yang hanya itu saja kebanggaannya, tidak ada nabi yang lain yang mendapatkan kebanggaan tersebut ya. Ghairu mustarokin artinya apa? Ghairu mustarokin ora disekutoni itu artinya adalah kebanggaan itu atau kemuliaan itu hanya Kanjeng Nabi yang mendapatkan. Kemudian yang kedua ghairu muzdahami, ora dideseki. Kalau orang itu desek-desekan, itu artinya adalah derajat itu bisa didapatkan oleh orang lain juga. Tapi kalau kedudukan ini ya, kedudukan Isra Mi'raj yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi, itu hanya Kanjeng Nabi saja yang mendapatkan, tidak didapatkan oleh yang lainnya. Wajallalan agung utawa luhur. Wajallalan agung utawa luhur. Miqdaruma apa kedudukannya perkara. Miqdaruma apa kedudukannya perkara. Wulita kang den kuasa akan sinten panjenengan. Wulita kang den kuasa akan sinten panjenengan. Wulita kang den kuasa akan sinten panjenengan. Min rutabi saking pira-pira kedudukan. Min rutabi saking pira-pira kedudukan. Wa azza lan agung utawa mulya utawa luhur. Idrakuma apa nemu perkara. Idrakuma apa nemu perkara. Wulita kang den paringi sinten panjenengan. Wulita kang den paringi sinten panjenengan. Min ni'ami saking pira-pira kenikmatan. Min ni'ami saking pira-pira kenikmatan. Derajat atau kedudukan yang kau dapatkan di malam ini itu tidak bisa ya, itu tidak bisa didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Busyra utai bebunga. Busyra utai bebunga lana iku kedua kita. Busyra utai bebunga lana iku kedua kita. Ma'syarul Islami. Ini bisa dua i'rabnya ya.
bisa jadi munada mudhof, bisa jadi ikhtisas. Kalau ikhtisas itu berarti jadi maf'ul bih dari lafadz akhussu yang dibuang ya, yang dikira-kirakan. Akhussu ma'syarul Islam atau ma'syarul Islami ho golongane agama Islam. Ho golongan penganut agama Islam. Ma'syarul Islami ya. Ho golongane penganut agama Islam. Ma'syarul Islami ho golongane penganut agama Islam. Innalana sak temene iku tetep kedue kita. Innalana sak temene iku tetep kedue kita. Minal inayati saking pertolongane Gusti Allah. Minal inayati saking pertolongane Gusti Allah. Minal inayati saking pertolongane Gusti Allah. Ruknan apa pondasi? Ruknan apa pondasi? Ruknan apa pondasi? Ghairu munhadimi kang ora roboh. Ghairu munhadimi kang ora roboh. Ghairu munhadimi kang ora roboh. Ghairul munhadimi kang ora roboh. Lama da'a semangsane ngundang. Lama da'a semangsane ngundang. Lama da'a semangsane ngundang Allahu sinten Allah. Allahu sinten Allah. Da'ina ing wong kang ngajak-ngajak kita. Da'ina ing wong kang ngajak-ngajak kita. Li ta'atihi maring taat Allah. Li ta'atihi maring taat Allah. Bi akramir rusli kelawan luwih mulia-muliane pira-pira utusan. Bi akramir rusli kelawan luwih mulia-muliane pira-pira utusan. Kunna mongko ana sapa kita. Kunna mongko ana sapa kita. Akramal umami iku luwih muliane pira-pira umat. Akramal umami iku luwih muliane pira-pira umat. Akramal umami iku luwih muliane pira-pira umat. Sebuah kabar bahagia bagi kita umat muslim karena agama kita dengan pertolongan Gusti Allah memiliki pondasi yang tidak bisa dirobohkan ya. Memiliki pondasi yang tidak bisa dirobohkan, beda dengan syariat-syariat Nabi terdahulu. Kalau syariat-syariat Nabi terdahulu setiap kali Nabi itu wafat atau Rasul itu wafat pasti diganti dengan Nabi yang lain dengan syariat yang berbeda juga ya. Itu sudah menjadi sunatullah dari apa? Dari setiap kali Rasul itu wafat ya. Setiap kali Rasul itu wafat diganti dengan Rasul yang lainnya pasti syariatnya juga berbeda. Nah, setelah Nabi Musa wafat ya. Setelah Nabi Musa wafat itu masih ada 3 nabi lagi ya. Masih ada 3 nabi lagi. Itu syariatnya itu enggak syariatnya masih sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa wafat itu diganti dengan Nabi Yusha ya. Nah, Nabi Yusha itu meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Makanya seorang rasul itu kadang ada yang diberi kitab, ada yang enggak diberi kitab. Tidak ada lempiran-lempiran kitab sebagai pedoman syariat untuk umatnya. Kalau yang memiliki syariat sendiri ya banyak, kayak Nabi Musa dengan Nabi Isa itu syariatnya berbeda dan ada kitab samawinya sendiri. Ada seorang rasul itu hanya nerusakan syariat yang sudah berlaku di nabi sebelumnya, sedangkan dia tidak ada kitab khusus yang sebagai pedoman umatnya. Contohnya siapa? Nabi Yusha ya. Setelah Nabi Musa wafat ya, antara Nabi Musa karo Nabi Isa, setelah Nabi Musa itu masih ada 3 nabi lagi ya. Hanya saja 3 nabi yang setelahnya Nabi Musa itu enggak ada kitab sawamiyah, enggak ada kitab samawinya. Syariatnya masih plak sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Lamma da'allahu, sedangkan syariatnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, tidak mungkin lagi ada yang namanya pergantiannya hukum ya. Enggak mungkin ya. Untuk masalah jizyah. Suatu saat ketika Nabi Isa itu turun ke bumi ya, mendekati hari kiamat, Nabi Isa turun ke bumi itu menggantikan syariat yang namanya syariat jizyah.
Nah itu syariat Nabi Isa mengganti atau menasak syariat Kanjeng Nabi apa enggak? Enggak ya, karena memang syariat kewajiban jizyah bagi wong-wong kafir itu dibatasi, enggak berlaku selamanya, enggak dibatasi sampai kapan? Sampai turunnya Nabi Isa. Karena turunnya Nabi Isa itu salah satu hikmahnya untuk menunjukkan kepada wong-wong Nasrani bahwa beliau itu enggak disalib, tapi memang benar-benar diangkat oleh Gusti Allah. Buktinya sekarang diturunkan ke bumi untuk membuktikan kebenaran itu dan membuktikan klaimnya wong-wong Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib ya. Itu bukan. Lama da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil orang yang mengajak-ngajak kita untuk taat kepadanya dengan panggilan sebaik-baiknya seorang rasul, maka kita sebagai umatnya adalah sebaik-baiknya umat ya. Orang-orang yang beriman dari umat Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya orang beriman jika dibandingkan dengan orang beriman dari umat-umat Nabi terdahulu. Orang-orang kafir dari umat Kanjeng Nabi iku luwih mending ya, lebih mending daripada orang-orang kafir dari umat Nabi terdahulu. Kalau orang kafir dari umat Nabi terdahulu wis dibinasakan ya, nggak ada yang tersisa. Tapi kalau orang kafir dari umat Nabi ya, dari umat Nabi di dunia ini masih aman ya. Di dunia ini masih aman. Nanti azab sing sak bener-benernya azab ketika sudah mati. Dipending terlebih dahulu azabnya nanti setelah meninggal. Al-Faslus Amin. Allah alam swab. Khususun Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Amin din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.